Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan keberadaan unsur-unsur kimia di alam pada golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Pertama, pada unsur golongan alkali yang terdapat di alam, yaitu litium, natrium, dan kalium. Litium atau Li dalam keadaan standar, litium adalah logam paling ringan sekaligus unsur dengan identitas atau massa jenis paling kecil seperti logam alkali lainnya. Litium sangat reaktif dan terkorosi dengan cepat dan menjadi hitam di udara yang lembab. Natrium atau Na. Natrium banyak terdapat dalam senyawa alam yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air jika digerus menjadi bubuk. Natrium akan meledak dalam air secara spontan. Kalium atau Ka. Kalium terbentuk logam lunak berwarna putih keperakan. Secara alami, kalium ditemukan sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air. Kedua, unsur golongan alkali tanah yang terdapat di alam yaitu magnesium dan kalium. Magnesium atau Mg. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. MgCl2 atau magnesium klorida, MgCl3 atau senyawa karbonat, MgCa atau CO3-2 atau dolomit, MgSO4 7H2O atau senyawa epsomit. Kalsium atau Ca. Kalsium merupakan elemen terabaikan di bumi. Kalsium juga merupakan ion terabaikan kelima terbanyak di air laut, dilihat dari segi molaritas dan masanya. CaCO3 atau senyawa karbonat, CaPO3 atau senyawa fosfat, CaSO4 atau senyawa sulfat, CaF atau senyawa fluorida. Ketiga, pada unsur golongan halogen yang terdapat di alam yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Fluorin atau F. Fluor merupakan gas halogen univalen beracun berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Dalam bentuk murninya, fluor sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan dengan kulit. Klorin atau Cl dalam bentuk ion klorida. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Bromin atau Br. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan upaya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Iodin atau I. Yodium merupakan halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Seperti halnya semua unsur halogen lain, yodium ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Yodium digunakan terutama dalam medis, fotografi, dan sebagai pewarna. Keempat, unsur golongan gas mulia yang terdapat di alam yaitu helium, neon, dan argon. Helium atau He. Kandungan helium banyak ditemukan di ladang gas alam di Amerika Serikat, yang merupakan penyediaan gas terbesar. Helium digunakan dalam kriogenik, sistem pernapasan laut dalam, untuk mendinginkan magnet superkonduktor, untuk pengembangan balon. Neon atau Ne. Neon memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Sifat ini membuat neon terutama digunakan sebagai pembuatan tanda atau sign. Argon atau Ar. Argon membentuk 1% atmosfer di bumi. Argon digunakan meluas metalurgi dan industri serta laboratorium yang memerlukan lingkungan bebas oksigen. Sekian video dari saya tentang keberadaan unsur-unsur kimia di alam bebas.
Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan pada video ini. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.